Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya anak-anak soleh yang saya sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran tahfidzul Quran. Nah, alhamdulillah berkat rahmat dan kasih sayang Allah kita bisa berjumpa. Kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan waktu luang oleh Allah sehingga kita bisa hari ini melanjutkan pelajaran kita. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat waktu luang yang telah diberikan oleh Allah supaya kita semakin ditambahkan nikmat itu oleh Allah ya. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Nah, bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya ucapkan alhamdulillah ya, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Itu cara kita bersyukur. Nah, kemudian Ustazah nasihatkan kepada anak-anak soleh untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jaga tangan kita, jaga perilaku kita ya, jaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang kotor ya. Jangan sampai menyakiti saudara kita, teman-teman kita ya. Kita harus selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Baik kita sedang sendiri atau bersama dengan orang lain. Nah, anak-anak soleh, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa ya. Kita harus berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya, yang artinya ya Allah tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk kita pribadi, untuk orang lain, untuk orang tua kita ya. Dan apa yang kita pelajari semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada beberapa tata tertib kita belajar ya. Ketika belajar, kita harus mematuhi tata tertib yang ada. Yang pertama, harus berpakaian yang rapi dan bersih. Nah, alhamdulillah anak-anak soleh hari ini sudah berpakaian yang rapi ya, yang bersih. Sudah pakai peci. Yang belum pakai peci, silahkan diambil terlebih dahulu pecinya, kemudian dipakai ya. Yang kedua, memakai seragam sekolah. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat banyak yang menggunakan seragam sekolah. Yang ketiga, menyiapkan buku Iqra. Nah, ini penting ya. Sebelum kita belajar Al-Quran, sebelum kita belajar Iqra, anak-anak soleh harus mempersiapkan dulu Iqra-nya. Ya, seperti misalnya kita berperang, kita harus menyiapkan alat perangnya dulu ya sebelum kita berperang. Nah, sekarang kita belajar harus menyiapkan terlebih dahulu alat belajarnya, yaitu buku Iqra. Yang keempat, orang tua yang mendampingi hendaknya berpakaian yang rapi ya. Mohon ibu atau bapak yang mendampingi anak-anaknya berpakaian yang rapi. Untuk yang perempuan, mohon ibu-ibu menggunakan jilbab ya. Yang kelima, tidak mencoret layar saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini penting ya. Anak-anak soleh jangan mencoret layar.
Karena kalau kita mencoret layar, nanti semuanya nggak bisa lihat ya. Ustazah nggak bisa lihat, anak-anak soleh juga nggak bisa lihat. Jadinya jangan ada yang mencoret layar, jangan ada yang menekan tanda pensil, tanda pulpen yang di layarnya ya. Yang keenam, tidak berbicara ketika ustadz atau ustazah berbicara. Nah, ketika ustadz atau ustazahnya berbicara, anak-anak soleh semua dengarkan. Nanti insya Allah ada waktu ketika anak-anak soleh diminta untuk berbicara, itu boleh berbicara. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar Al-Quran, tujuan kita belajar Iqra adalah supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah tajwid. Anak-anak soleh, hari ini kita akan murojaah ya. Nah, apa itu murojaah? Murojaah adalah mengulang. Kita akan mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang coba anak-anak soleh buka Iqra 5 halaman 14. Nah, coba perhatikan. Di Iqra 5 halaman 14, kita sudah belajar tentang alif lam. Alif lam yang bagaimana? Alif lam yang bertemu dengan tasydid. Ya. Nah, jika ada alif lam bertemu dengan tasydid, maka alif lam tersebut dianggap tidak ada. Artinya alif lam tersebut tidak dibaca ya. Kalau dianggap tidak ada berarti tidak dibaca. Ustazah ulangi, jika alif lam bertemu dengan tasydid, maka alif lam itu dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Contohnya, di sini ada kata wan naharu. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan tasydid. Jadi alif lam ini tidak dibaca, dianggap tidak ada ya. Kita langsung membaca ke huruf yang bertasydid. Ini dibaca wan naharu. Contoh yang kedua, wan nasu. Wan nasu. Bukan wa'al nasu ya. Nah, itu kurang tepat. Tapi dibaca langsung ke huruf nun yang bertasydid. Wan nasu. Sama juga seperti contoh yang ketiga. Bin nuzuri. Bin nuzuri. Ya, langsung ke huruf nun yang bertasydid. Alif lamnya tidak dibaca karena dia dianggap tidak ada. Nah, sekarang coba kita baca contohnya. Coba anak-anak soleh perhatikan Iqra-nya. Nah, di sana ada kata fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Nah, alif lam di kata an-nas tidak dibaca ya. Langsung ke huruf nun yang bertasydid. Sudurin nas. Kemudian yang kedua, al-waswasil khannas. Ya, perhatikan Iqra-nya. Nah, afwan, di sini ada salah penulisan ya. Di layarnya Ustazah ada salah tulis. Coba perhatikan Iqra-nya semua. Al-waswasil khannas.
Nah, jika alif lamnya berada di depan, maka alif lamnya dibaca ya. Tapi jika alif lamnya bertemu dengan huruf yang tidak bertasydid, maka alif lamnya tetap dibaca. Ustazah ulangi, jika alif lamnya terletak di depan kata, maka alif lam tetap dibaca. Yang kedua, jika alif lam tidak bertemu dengan tasydid, maka alif lamnya juga tetap dibaca ya. Tapi ada beberapa huruf yang jika dia bertemu dengan alif lam, maka alif lamnya tidak dibaca. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf kho. Maka alif lam tetap dibaca. Al-waswasil khannas. Sil khannas ya, alif lamnya tetap dibaca. Contoh yang ketiga, alif lam bertemu dengan apa? Bertemu dengan tasydid. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Ya, alif lamnya tidak dibaca. Begitu juga dengan contoh yang selanjutnya. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Coba anak-anak soleh buka Iqra 5 halaman 16. Iqra 5 halaman 16. Nah, di Iqra 5 halaman 16 kita sudah belajar tentang tasydid. Tasydid. Apa itu tasydid? Tasydid adalah harokat yang berbentuk seperti huruf W. Ya, coba anak-anak soleh perhatikan harokat tasydid. Mirip seperti huruf W. Atau seperti kepala dari huruf sin. Nah, mana namanya kepala dari huruf sin? Coba anak-anak soleh perhatikan. Ini adalah huruf sin. Sin. Nah, huruf sin itu mempunyai kepala. Ini kepala huruf sin ya. Ini namanya kepala huruf sin. Nah, kepala huruf sin ini mirip seperti harokat tasydid. Saya ulangi, tasydid adalah harokat yang berbentuk seperti huruf W atau seperti kepala dari huruf sin yang diletakkan di atas huruf hijaiyah. Ingat ya, tasydid letaknya di atas, bukan di bawah ya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca tasydid? Cara membaca tasydid adalah dengan ditekan. Suaranya ditekan. Contohnya, di sini ada huruf ba bertasydid. Ini dibaca kabbaro. Kabbaro. Ya, ba-nya ditekan. Karena huruf ba memiliki harokat tasydid. Kabbaro, yukabbiru, rottala, yurattilu. Nah, di rottala ada huruf ta yang bertasydid. Jadi suaranya harus ditekan di huruf ta. Rottala, yurattilu.
Kemudian contoh yang ketiga, huruf sa. Asara, yu'assiru. Ya, di mana letak tasydid, di sanalah hurufnya ditekan ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Ada huruf jim bertasydid. Ajjala, yu'ajjilu. Kemudian huruf ha bertasydid. Lahana, yulahhinu. Kemudian huruf kha bertasydid. Sakhara, yusakhiru. Ya, perhatikan iqro'nya. Nah, kemudian sekarang contoh tasydid yang ada di dalam kalimat. Kalimat yang pertama, Rabbi zidni ilma. Nah, di sini huruf yang bertasydid adalah huruf ba. Berarti yang ditekan adalah huruf ba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Contoh yang kedua, alhaakumut takasur, kumut takasur ya. Nah, di sini ada huruf tak bertasydid. Nah, kemudian ada alif lam bertemu dengan tasydid. Alif lam ini tidak dibaca ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Nah, kemudian coba anak-anak soleh buka halaman 21. Adapun halaman 17, 18, 19 itu sama seperti halaman 16 ya. Sama-sama tentang tasydid. Sudah dibuka Iqra 5 halaman 21. Ya, perhatikan. Iqra 5 halaman 21 kita sudah belajar tentang apa kemarin? Ya, tentang huruf mim sukun yang bertemu dengan ba atau dalam istilah tajwidnya namanya ikhfa syafawi ya. Nah, bagaimana cara membaca mim sukun bertemu ba? Cara membaca mim sukun bertemu ba adalah dengan berdengung ya. Jika huruf mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca dengung. Contohnya, akafartum ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Ingat bagaimana cara kita mengetahui dengung? Yaitu dengan cara tempelkan jari di hidung, kemudian rasakan getarannya. Kalau ada getaran, insya Allah itu sudah berdengung ya. Jika belum ada getaran, berarti dengungnya masih kurang. Nah, sekarang kita coba baca contohnya ya. Perhatikan layarnya. Contoh yang pertama, fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Contoh yang kedua, wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa zawwajnahum bihurin 'ain.
Contoh yang ketiga, illa asatirul awwalin. Ingat illanya dibaca panjang 4 atau 5 harokat ya. Illa ditekan dulu baru kemudian dipanjangkan. Illa asatirul awwalin. Nah, coba sekarang Ustazah minta Azril. Azril, coba bacakan Ustazah contoh yang pertama. Fabashirhum bi'adzabin alim. Masya Allah, barakallahu fiik Azril. Kemudian Alka Azka. Coba Alka baca contoh yang kedua. Wazawwajna Sudah Alka? Ya, kemudian Azka. Azka baca contoh yang ketiga, sayang. Illa asatirul awwalin. Kemudian Icam, coba Icam bacakan Ustazah contoh yang keempat. Ka'annahunna Jadi kamu juga kelompok empat. Dan sekarang ya, anak-anak soleh, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini ya. Jangan lupa untuk selalu dibaca iqro'nya. Sering-sering murojaah di rumah ya. Apa yang sudah kita pelajari, dibaca-baca lagi di rumah ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.